Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Pada channel ini saya akan menayangkan video seputar dunia pendidikan, khususnya perkuliahan secara online. Untuk mendukung kelangsungan channel ini, mohon kiranya untuk memberikan like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi yang saya berikan pada video-video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Purnomo S. Hadi. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk mempelajari bidang ilmu arsitektur, khususnya pada mata kuliah teknik presentasi. Materi pembahasan kali ini adalah teknik komunikasi arsitektur. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda mampu memahami tentang teknik-teknik yang digunakan untuk menciptakan komunikasi yang baik di dalam arsitektur dan dapat menerapkannya dalam membuat desain arsitektur. Selamat menyimak. Semoga bermanfaat. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang, serta membuat konstruksi bangunan dan sebagainya. Arsitektur juga dimaknai sebagai metode atau gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Arsitektur juga dipandang sebagai sebuah fenomena budaya yang memiliki komunikasi tersendiri. Istilah komunikasi arsitektur memiliki makna yang beragam. Beberapa praktisi arsitektur merujuk komunikasi arsitektur sebagai sarana untuk melakukan strategi dan membuat karya seseorang menjadi tontonan publik untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Beberapa ahli lainnya merujuk komunikasi arsitektur sebagai visualisasi arsitektur yang menerapkan representasi komunikasi grafis dalam arsitektur seperti menggabungkan beberapa fitur sketching, 2 dimensi, 3 dimensi, perspektif, model-model fisik, rendering, gambar garis, presentasi arsitektur dan lain-lain yang memiliki peran penting dalam merepresentasikan pikiran arsitektur. Salah satu cara terbaik untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan seorang arsitek adalah melalui gambar. Kemampuan seorang arsitek dalam mewujudkan ide, gagasan atau pikiran arsitekturnya ke dalam bentuk gambar 2 dimensi atau 3 dimensi seperti disebutkan sebelumnya, dinamakan dengan teknik komunikasi arsitektur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja teknik-teknik komunikasi arsitektur itu. Yang pertama yaitu sketches atau sketsa. Sketsa adalah gambar yang cepat dieksekusi dengan cepat, guna merekam dan mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Sketsa biasanya tidak ditujukan sebagai sebuah karya akhir. Sketsa dapat dibuat sedemikian rupa menjadi bentuk yang lebih rapi dan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan prinsip-prinsip desain. Komunikasi pada tahap desain awal sangat penting, untuk menjaga agar desain tetap bergerak menuju hasil yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu schematic drawing atau gambar skema. Gambar skema adalah diagram garis yang menggambarkan keterhubungan setiap komponen yang ada dalam sistem. Gambar skema mengandung beberapa hal, diantaranya adalah tata letak 2 dimensi yang menggambarkan distribusi sistem utilitas pada bangunan berupa mechanical, electrical, sistem plumbing, sistem penghawaan buatan dan lain-lain. Pada gambar skema tersebut menampilkan semua komponen fungsional yang membentuk sistem, simbol-simbol dan konvensi garis yang sesuai standar. Yang ketiga yaitu orthographic projections atau gambar proyeksi. Gambar proyeksi menitikberatkan pada gambar yang diukur dan menjelaskan ide atau gagasan dari sebuah bangunan dalam bentuk 2 dimensi yang menyangkut perencanaan, bagian, dan elevasi. Gambar 2 dimensi ini mengungkapkan gambar 3 dimensi sebuah bangunan. Yang keempat yaitu isometric dan axonometric projections, atau isometri dan proyeksi aksonometri. Isometri dan proyeksi aksonometri adalah cara mudah untuk merepresentasikan sebuah objek 3 dimensi, dengan tetap menjaga berbagai elemen terhadap skala dan menunjukkan hubungan antara beberapa sisi objek yang sama, sehingga kompleksitas bentuk dapat dipahami dengan jelas. Proyeksi isometri adalah proyeksi yang digunakan untuk menggambar objek berbentuk 3 dimensi, dengan ketentuan sudut dan skala yang sudah diatur sebelumnya. Proyeksi isometri merupakan bagian dari proyeksi aksonometri. Gambar proyeksi ini digunakan untuk menggambarkan secara detail struktur sebuah objek, baik berbentuk benda, bangunan, dan lain sebagainya. Pada proyeksi isometri memiliki beberapa aturan dalam gambar teknik.
kelima yaitu perspektif drawing atau gambar perspektif. Gambar perspektif adalah representasi perkiraan pada permukaan datar gambar seperti yang dialami oleh mata. Perspektif berbicara tentang sudut pandang. Suatu benda akan terlihat berbeda jika dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Terdapat beberapa kategori dasar gambar perspektif arsitektur berdasarkan jumlah titik yaitu perspektif 1 titik, perspektif 2 titik, dan perspektif 3 titik. Berikut kita lihat ketiga kategori tersebut. Kategori pertama yaitu gambar perspektif 1 titik hilang. Gambar perspektif 1 titik adalah salah satu jenis perspektif linear yang menggunakan satu titik yang ditempatkan pada garis horizontal. Kategori kedua yaitu gambar perspektif 2 titik hilang. Gambar perspektif 2 titik adalah salah satu jenis perspektif linear yang menggunakan garis untuk menciptakan ilusi ruang pada permukaan gambar 2 dimensi. Perspektif 2 titik menempatkan 2 titik pada garis horizontal dan biasanya digunakan untuk menggambar objek yang sama sebagai satu titik perspektif. Kategori ketiga yaitu perspektif 3 titik hilang. Gambar perspektif 3 titik mengenalkan realisme tambahan dengan membuat vertikal turun ke titik lenyap ketiga, yang berada di bawah atau di atas, tergantung pada apakah pandangan itu dilihat dari atas atau dari bawah. Yang keenam adalah architectural rendering atau ilustrasi arsitektur, yaitu seni menciptakan gambar 2 dimensi atau animasi, yang menunjukkan atribut dari desain arsitektur yang diusulkan. Ilustrasi arsitektur ini dapat menggunakan dua cara, yaitu melalui komputer dan secara manual menggunakan tangan. Yang ketujuh adalah Building Information Modeling atau disingkat BIM, yaitu proses berbasis model 3 dimensi yang dimaksudkan untuk memastikan orang yang tepat, mendapatkan informasi yang tepat, pada waktu yang tepat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang efektif. Persyaratan informasi ditetapkan dari sudut pandang klien, terkait dengan jenis-jenis informasi yang dibutuhkan, tingkat detail yang dibutuhkan, serta kapan informasi itu dibutuhkan. Yang kedelapan adalah Scale Formatting Design atau skala. Merupakan tahapan yang menekankan pada kisaran skala gambar tertentu, yang dapat digunakan pada berbagai tahap proses perancangan arsitektur. Perencanaan, bagian, gambar elevasi, dan pemodelan adalah konvensi yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan, yang perlu diciptakan dengan menggunakan sebuah sistem, yang dapat diukur dan dipahami oleh arsitek, konstruktor, dan klien. Untuk merepresentasikan ruang atau bangunan, sistem skala perbandingan dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan menjelaskan ide atau gagasan arsitektur. Yang kesembilan adalah architectural model atau model arsitektur, yaitu salah satu jenis model skala yang merupakan representasi fisik dari sebuah struktur yang dibangun untuk mempelajari aspek desain atau rancangan arsitektur untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Model arsitektur dibuat berdasarkan tujuan dengan menggunakan berbagai macam bahan, termasuk balok, kertas, dan kayu dengan ukuran yang beragam. Ke-10 atau yang terakhir adalah presentation format atau bentuk presentasi. Bentuk presentasi terkait dengan cara mengkomunikasikan ide atau gagasan seorang arsitek. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Gambar presentasi dasar mencakup orang, kendaraan, pepohonan. Bentuk presentasi lainnya adalah maket dan foto. Biasanya bentuk presentasi digunakan saat arsitek melakukan presentasi di depan klien atau pemangku kepentingan lainnya agar mempermudah proses negosiasi atau untuk kompetisi. Sekian penjelasan materi tentang teknik-teknik komunikasi arsitektur. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, disilakan menulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa pada video-video materi lainnya. God bless you all.